Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis lalu lintas penerapan sistem satu arah di kawasan Duku Atas Jakarta oleh Budi Hartanto Susilo dan Iman. Sebagai kawasan penting di pusat kota, Duku Atas mengalami kendala kemacetan lalu lintas yang parah, terutama pada jam sibuk. Karena kawasan Duku Atas merupakan tempat bertemunya MRT, LRT, KRL, kereta bandara, dan busway. Hal ini disebabkan oleh transportasi yang berorientasi pada jalan dan kendaraan pribadi. Dalam rangka mengurangi kemacetan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas sistem satu arah di kawasan Dukuh Atas. Sistem satu arah merupakan salah satu manajemen lalu lintas dengan cara membuat jalan satu arah pada beberapa ruas jalan yang saling berhubung hingga mengelilingi satu wilayah. Dan metodologi penelitiannya diantaranya studi analisis dampak lalu lintas penerapan kawasan Dukuh Atas ini secara grafis besar dimulai dari pengumpulan data, pemodelan lalu lintas, kalibrasi dan validasi, analisis perbandingan, dan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Pemodelan lalu lintas dalam studi ini menggunakan pendekatan pembebanan lalu lintas. Artinya, pola pergerakan asal, tujuan, dan rute perjalanan lalu lintas dalam kawasan yang ditinjau telah ditentukan sebelumnya dan tidak berubah selama simulasi. Kalibrasi perilaku lalu lintas dan validasi model lalu lintas berdasarkan parameter volume dan kecepatan perjalanan. Selanjutnya, pembatasan wilayah studi juga perlu dilakukan agar analisis dapat lebih terfokus pada dampak lalu lintas penerapan sistem satu arah. Jaringan layanan yang ditinjau antara lain Jalan Jenderal Sudirman, Jalan RM Margono Joyo Hadikusumo, Jalan Galunggung, Jalan Setiabudi Tengah, Ram Barat, Ram Timur, sisi barat landmark, dan sisi timur landmark. Model rencana terdiri atas pengaturan lalu lintas dengan rincian. Yang pertama, sisi selatan Jalan Setiabudi Tengah menjadi satu arah dari timur ke barat atau dari arah Manggarai menuju Dukuh Atas. Yang kedua, sisi barat landmark menjadi satu arah dari selatan ke utara atau menuju Jalan Galunggung maupun Jalan RM Margono Joyo Hadikusumo. Yang ketiga, sisi utara Jalan Galunggung satu arah dari barat ke timur atau dari arah Dukuh Atas menuju Manggarai. Dan yang terakhir, sisi timur landmark menjadi satu arah dari utara ke selatan. Pengumpulan data survei. Untuk membuat model lalu lintas, survei inventarisasi jalan terlebih dahulu dilakukan. Survei inventarisasi jalan mengikuti tata cara nomor 017 TBNKT 1990. Survei ini meliputi pendataan ruas jalan dan simpang, tipe jalan, lebar jalan, pengaturan lalu lintas. Pengumpulan data volume lalu lintas sesuai dengan PDT 19/2004B tentang survei pemecahan lalu lintas dengan cara manual pada hari jam kerja sibuk sore hari saat lalu lintas mengalami puncak kepadatan. Survei waktu perjalanan mengikuti panduan nomor 001 TBNKT 1990 menggunakan metode kendaraan contoh floating car method. Terdapat dua simpang berapil di Dukuh Atas, yaitu simpang Ram Sudirman Barat Margono Joyo Hadikusumo Dukuh Bawah dan simpang Galunggung sisi timur landmark Galunggung. Kemudian pemodelan lalu lintas dan analisis. Nilai R2 mencapai 0,893 menunjukkan konsistensi model dengan hasil lapangan dan dengan demikian model dapat digunakan. Model lalu lintas tersebut dimodifikasi dengan mengubah arah lalu lintas di sekeliling landmark menjadi satu arah berlawanan arah jarum jam. Perbandingan hasil kinerja lalu lintas pada kondisi exiting dengan rencana sistem satu arah. Rata-rata kecepatan lalu lintas di ruas jalan 15,6 km per jam dengan tingkat pelayanan loss E. Kinerja lalu lintas pada simpang berkisar antara D dan F dengan tundaan rata-rata sebesar 60,3 detik per kendaraan. Hasil pembebanan lalu lintas
Dengan rencana sistem satu arah, seperti terlihat pada menunjukkan terjadinya peningkatan signifikan di Jalan Margono ke arah ke timur dari 20,8 km per jam menjadi 43,2 km per jam. Sementara pada ruas jalan lainnya, peningkatan yang terjadi kurang dari 2 km per jam. Dan penurunan kecepatan terjadi di Jalan Galunggung arah ke barat dan Jalan Tamrin arah ke utara. Secara keseluruhan, kinerja luas jalan meningkat dengan rata-rata kecepatan lalu lintas menjadi 17,7 km per jam. Dampak penerapan sistem satu arah terhadap kinerja simpang adalah positif dan pada seluruh simpang. Tundaan pada ketiga simpang yang ditinjau menurun secara signifikan dengan tundaan rata-rata menjadi 4,37 detik per kendaraan. Kesimpulan dan rekomendasi, kinerja lalu lintas, kondisi exiting di kawasan Duku Atas memiliki kecepatan rata-rata pada ruas jalan sebesar 15,6 km per jam dan tundaan rata-rata pada simpang sebesar 60,3 detik per kendaraan. Dengan penerapan sistem satu arah, kecepatan rata-rata meningkat menjadi 17,7 km per jam dan tundaan di simpang turun menjadi 4,3,7 detik per kendaraan. Dan penerapan sistem satu arah diperkirakan akan meningkatkan kinerja lalu lintas di kawasan Dukuh Atas. Penerapan sistem satu arah ini akan lebih baik jika diterapkan juga pada kawasan Dukuh Atas bagian barat mengelilingi KCP BNI sehingga simpang Dukuh Bawah tidak perlu menggunakan apil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.